Inilah rumah kontrakan Sarwenda yang akhirnya mulai terungkap ke publik dan langsung menjadi sorotan hangat warganet di tengah polemik yang masih memanas antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Selama ini nama Sarwenda terus menjadi perbincangan publik lantaran kedekatannya dengan Giorgino Antonio. Namun menariknya, usai perpindahan Sarwenda dari rumah mewah milik Ruben Onsu di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan yang ditinggalkannya, kini perlahan fakta mengenai rumah kontrakan Sarwenda mulai terbuka. Lantas seperti apa kehidupan Sarwenda yang kini tak lagi tinggal di rumah mewah melainkan di rumah sewaan atau ngontrak? Benarkah Sarwenda mulai gulung tikar akibat tak lagi live sehingga membuat pundi-pundi keuangannya merosot drastis? Lantas mengapa Gio yang selama ini digembor-gemborkan sebagai CEO kaya raya justru tidak membelikan Sarwenda sebuah rumah mewah dan malah membiarkan sang kekasih tinggal di kontrakan? Untuk hidup yang lebih nyaman dan damai lah tuh. Berarti alasan kamu untuk pindah sekarang, kamu di rumah baru itu kamu beli atau kamu kontrak? Kontrak kok. Oh. Kontrak karena Kalian mungkin belum kenal saya. Malam ini saya juga ada baru launching produk Kareso ya, yang udah berjalan selama 6 tahun. Kalian bisa juga cek juga, sudah ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia ya. Kita juga udah launching di sana dan di seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada kita toko ya, toko-toko kecil. Toko kurang lebih ada 2.000 toko lah. Ini toko di kota-kota itu ada berapa ratus. Jadi yang komen-komen karena lu nggak punya duit ya, jadi lu komen kayak itu dia lebih live doang gitu. Oh iya dia dibayar buat gitu. Terus aku tadi saya aku aja yang dia ngomong sebagai orang yang dealing sama brand tuh nggak terima, tahu guys, dibilang nggak kerja soalnya itu udah tahu kerjanya dari dulu, terus udah tahu kontraknya tuh berapa duit, tanda tangannya berapa. Jadi kayak Kita nggak usah jelasin orang-orang ini, kita jelasin apa juga nggak nyampe. Gak apa-apa, aku ngaku kalah. Ya, tapi aku kan gak pernah ngaku begitu. Tapi aku pengen bukti dong. Oke, coba sama-sama posting dulu. Duit kamu ada nggak? Saya kasih yang paling kecil deh. Duit tabungan kamu ada nggak? 500 miliar. Ya kalau udah 2000 toko mah 500 miliar mah hitungan menit kalau bisa. Sekali lagi, yang mengaku punya toko 2000, walaupun saya tidak pernah tahu di mana tokonya itu, ya saya menantang untuk tunjukkan dulu depositomu 500 miliar. Itu paling gampang kok, tinggal tunjukin sertifikat sama gini. Dan benarkah Sarwenda kini mulai ketar-ketir? Real video CCTV dirinya yang mengamuk dan menyerang ke arah Ruben dibocorkan Minola Sebayang ke para awak media menjadi viral. Dan alibinya semua terbongkar ke publik hingga terancam kepindahan hak asuh anak jatuh ke tangan Ruben Onsu. Simpang siur lah berita tentang dia. Terus gue bilang nanti aja dulu, tenangin diri dulu lah. Karena masalah yang terjadi gue lihat kalau bisa diselesaikan secara internal aja. Karena kalau di ruang publik itu ricuh sekali. Udahlah, waktu berlalu dia ngubungin lagi. Tapi ini kok makin begini ya bang, gitu ya. Ada hal yang memang lu harus jawab sih memang, dan lu juga harus perbaiki. Akhirnya setelah gue lihat ya udahlah. Tapi gue bilang gue nggak bisa kalau cuman ngundang ngasih tempat satu orang, harus dua belah pihak lah. Karena kesannya kan nanti gue tuh berpihak kiri berpihak kanan, nggak bagus. Jadi gue undang pihak Ruben juga gitu. Begitu ceritanya. Bang, lu kemarin ikut nangis ya bang, atau cuma pura-pura? Gimana gue ikut nangis? Gue mendengarkan ceritanya dia, Sarwenda, apalagi namanya, tapi maksudnya biar gimana kan kita sebagai manusia kita dengerin baik-baik ini loh. Gue tuh ngundang orang itu yang mau gue mau lihat tuh kan masalah kemanusiaan ya. Orang bikin salah, orang bikin hal yang buruk, menurut gue semua orang pasti akan bisa ngelakuin hal yang buruk ya. Ini gue nggak sedang belain siapa-siapa ya. Ini gue lagi cerita tentang perjalanan hidup gue. Gue dulu tuh sering banget difitnah, ya sampai sekarang ya guys ya. Tapi akhirnya gue melihat bahwa ternyata kenapa sih manusia itu perlu dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dan kenapa kita harus belajar untuk mendengarkan, walaupun capek, walaupun gak masuk di akal. Karena manusia itu semuanya banyak yang menyimpan luka.
banyak kepahitan di dalam hati mereka. Dan ketika manusia itu ingin berubah, yang dihadapi itu adalah hujatan, kemudian hinaan. Sehingga gue berpikir, kalau kita semua manusia kayak begini menyikapi kesalahan atau keburukan orang, ngapain orang itu harus berubah? Karena tidak ada ruang buat dia untuk berubah. Tidak ada kesempatan untuk diberikan kepada mereka untuk berubah. Sehingga akhirnya apa? Semua orang akan jadi orang jahat aja. Dan gak usah berubah untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga dunia ini akan penuh dengan orang jahat yang ngerasa ngapain gue harus berubah. Kalau gue berubah juga gue akan dihina-hina juga anyway. Gue akan dihujat-hujat, gue akan di ini, ngapain gue harus berubah. Sehingga ya gak usah berubah, gue jadi orang jahat aja. Jadi makanya gue tuh selalu bikin podcast. Gue mengundang semua sisi, yang salah, yang benar. Yang salah perbaiki kesalahannya, yang benar kasih edukasi supaya orang itu bisa belajar dari dia. Tergantung niat kok, salahnya di mana dan mau memperbaiki. Betul, tergantung niat orangnya. Bang, lu ngerasa nggak kalau SW nggak nyambung? Ngerasa, ada beberapa poin gue ngerasa jawabannya kok agak kurang pas ya. Biar Allah yang membuka semua kisah manusia. Tapi bang, kalau ini Cici gak mau berubah, tambah gak sadar diri bang. Lu jangan menghakimi orang lu. Apa tanggapan Sarwen setelah podcastnya tayang bang? Gak tahu gua. Kadang-kadang emang gue tidur sama dia, gue tinggal sama dia. Menurut Bang Den, apakah S menghargai pemberian dari RO? Apa ini dari RO dari podcast? Nggak nangkep gue nih. Dia bilang ditagi DC, blunder bilang pinjol. Kalau ditagi DC, bukannya memang ada ya? Bang, gimana rasanya? Mana ada perubahnya? Nuduh selingkuh. Oh, Sarwendanya nuduh Ruben selingkuh ya? Bahaya itu kalau nuduh tanpa bukti. Iya. Bang, gimana menurut kamu? Terbukti SW marah-marah. Iya, tadi gua ada lihat tuh video yang di up sama Bang Minola. Video Sarwenda lagi marah-marah diduga kepada Koruben ya. Konteks marah-marahnya apa itu gue nggak bisa dengar jelas tadi videonya. Intinya dia marah-marah itu. Pertanyaannya kenapa dia marah-marah? Di tengah kabar panas antara Sarwenda dan Ruben yang viral di berbagai lini masa pemberitaan, YouTube, TikTok, bahkan Instagram, kini satu persatu fakta mulai mencuat ke publik tentang seperti apa perilaku sebenarnya Sarwenda terhadap Ruben Onsu selama ini yang tak diketahui publik kini mulai terbongkar. Nah, dia tuh gak konsisten ya. Kemarin bilang cong, baru tahu kalau cong itu sekarang. Nah sekarang bilang lagi selengki. Gara-gara kasur. Ya Allah, tragedi kasur ya Wak. Kasurnya serem ya. Itu endorse. Jangan cemburu buta. Gak perlu cemburu buta sayang. Katanya udah gak cinta sama Cio. Nah Cio-nya mana Cio-nya? Terus 20 ember. Maksudnya 20 ember apa? Bergaya gitu sama Cio. Ini gue kaya, udah belum sama gue aja gitu maksudnya. Bukain aja ya. Sarkawi cari yang lain, banyak yang lain ya. Gak perlu juga harus brownies. Ya kan kalau brownies kalau lu akhirnya cuma untuk berbohong-bohong supaya pura-pura kaya. Benar gak Wi? Aduh, banyak banget yang minta komentar tentang apa? Tentang Sarwenda yang di podcastnya Denny Sumargo. Aduh, siap-siap nih aku dibully lagi nih sama para buzzer dan buzzer-buzzernya. Tapi gue gak mau banyak komen. Cuman satu aja deh pertanyaannya. Kalau Sarwenda itu sekolahnya sampai mana ya? Nanya, jawab ya para buzzer ya, jangan marah, tanya dulu. Nah,
sampai mana kuliahnya di mana, atau sekolahnya nyampe mana. Udah gitu aja, SMA atau pernah kuliah, gitu aja. Masalahnya, pertanyaan Denny Sumargo dijawabnya tuh nggak nyambung. Gitu aja sih pertanyaan saya. Ya, kalian udah deh jabarin sendiri aja, nggak usah komentar. Kalau sama saya nanti pedes, kalian marah. Ya nggak. Cuman itu aja, jawab ya. Jawab. Gimana menurut kalian guys? Bener nggak? Atau hanya perasaanku aja? Jawab ya. Kita diskusi di sini. Yuk, yang mana aja poin-poin yang dijawabnya nggak nyambung. Kan banyak ya Kamu simpan bil-bilnya. Nah ini lagi minta ke semua vendor. Bentar deh, kok Mamski nggak paham ya? Kamu bilang udah ngeluarin 20 miliar, terus ditanya ada bukti-bukti bilnya, baru mau nanya vendor, baru mau nanyain ke vendor-vendornya. Gimana sih, bukannya di awal ya kita bikin RAB, rencana anggaran biaya, terus diskusikan spek yang kita mau ke tukangnya, ke kontraktornya, udah dapet, pesan barang, DP, pelunasan, udah langsung pegang kwitansinya. Kalau Mamski sih gitu ya, waktu ngebangun villa yang di Canggu, terus bikin apartemen ini juga udah dari berapa tahun, yang 2003, 2005. Jadi kayak kamu, penjelasan kamu kok kayaknya nggak masuk di akal deh. Terus itu 20 miliar masih terus ngitung tuh gimana? Emangnya nggak dimasukin ke dalam pendataan yang ini ya, apa namanya, biasanya pakai Google Drive gitu loh. Biasanya pakai kayak bikin ini aja, langsung masukin daftar harganya, biayanya, kan otomatis udah terhitung di situ. Dengan nanti bisa dilampirkan dalam satu file PDF gitu, dilampirkan misalnya barangnya apa, itu udah ada, bisa diklik juga. Gambarnya pun masih udah bisa dimasukkan dan diklik, jadi kita tahu banget items per items gitu. Saya bingung loh, bukannya udah kontraktor profesional ya yang ngerjain ya, dari keluarga sendiri, kok kayak semuanya tuh serba kayak masih di awang-awang gitu loh. Gimana pertanggung jawabannya nanti sama yang udah ngasih modal untuk bangun begitu? Gimana sih? Tolong deh, kayaknya kurang rapi nih catatannya berantakan. Sumpah gak paham gue.